Hello Dax, aku Arel Salon, gue mau serius nih. Nah, ada berapa bulan nih gue gak upload gambar yang diwarnain. Kayaknya 4 bulan yang kemarin. Wih, lumayan lama juga. Buat lagi lah, aku sebelum hilang bang. Ini juga lagi mau dibikin, beb, sabar. Kamu juga tahu kan gambar warna tuh emang paling repot dan lama anjir. Malahan yang hitam putih itu versi short ya lebih banyak ditonton, jadi ketagihan di sana. Nah, ngomong-ngomong, kita mau ngebahas apa di sini nih? Oh ya, gue lupa. Gue sangat perlu prihatin buat kecelakaan kereta yang ada di Bekasi. Semoga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Dan buat yang ngalamin keluka-luka, moga cepet sembuh ya. Iya, bener banget. Kasian gitu, namanya juga kecelakaan. Gue yang lihat kabarnya juga kaget sama shock. Karena ya kakak cewek gue juga kerja di Bekasi. Ya total wafat yang sekarang tuh ada 16 orang dan puluhan orang yang terluka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadah di dunia bisa diterima sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi sekarang gue mau ngebahas evaluasinya ke depan biar kejadian kayak gini tuh gak kejadian lagi, men. Semenjak Gubernur Bapak Aing itu dilantik, semua kinerja evaluasi pemerintah sama masyarakat tuh kompak, cepet. Tapi sebelum itu, hello Dax, aku Arel Salon. Gue mau gambar Melissa skin Sparkle dari game Mobile Legends. Jangan lupa follow gue ya Dax. Oke, lanjut aja di video. Wah, tumben, emang ada apa? Jadi gini, beb, gue juga heran, tapi ya bisa sekompak itu. Ya karena Bapak Aing KDM tuh Gubernur Jawa Barat. Iya, gara-gara kebijakan KDM yang udah 1 tahun ini, rakyat tuh pada sadar. Wah, jadi gini ya kalau peran pemerintah ada. Wah, rakyat tuh diperhatiin. Wah, rakyat tuh dilindungin sama pemerintah. Itu yang rakyat mau. Gak diabain kayak sebelum-sebelumnya gitu, kemarin-kemarin. Gara-gara kebijakan KDM yang bikin aturan-aturan berpihak pada rakyat, jadi rakyat tuh senang dan bahagia karena ada sosok yang melindungi mereka. Oh, gitu ya? Paham, aku paham. That is it. Nah, itu dia. Bahwasannya peran KDM di sini jadi domino ke hal yang lain gitu. Gak kayak gubernur sebelah tuh yang kerjaannya tuh pengen jadi raja sendiri anjir. Pengen mobil dinas 8 miliar sama renov 25 miliar, kan gelo. Bapak Aing juga pas wawancara, kalau baju dinas, tunjangan, dan mobil dinas tuh dicoret biar duitnya tuh bisa cukup buat pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Jadi ngerti kan efek domino di sini? Oh, iya kok. Kalau Bapak Aing juga bisa nyoret tunjangan kayak gitu, ya masa Gubernur Kaltim kagak bisa? Pantes aja kemarin bisa di demo. Ya iyalah, makanya provinsi yang lain juga pada iri anjir ke Jabar. Oke, balik lagi ke topik. Karena jadi tragedi nasional, Pak Presiden gue juga, Pak Prabowo Subianto, sampai ngejenguk para korban. Dari kejadian ini gue seneng banget, apalagi Pak Prabowo bakal ngelontorin 4 triliun buat mastiin kecelakaan kayak gini tuh gak kejadian lagi. Kalau gitu ya bagus banget sih. Sehat-sehat terus ya Pak Prabowo. Itu sisi hal yang positifnya. Di setiap kejadian pasti ada aja anomali yang muncul. Pasti aja. Pertama, pernyataan Menteri PPPA yang ngusulin kayak gini nih. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Hold up, wait a minute. Iya, depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Hey yo, what the fuck? Reaksi gue pas denger kenyataan kayak gitu, ya no comment, no problem, gak masalah kata gue. Namanya juga ngusulin, gak tau masukan gitu. Mau dipakai usulan terserah, mau gak dipakai juga terserah. Namanya juga Menteri PPPA, yang artinya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukan Menteri PJPL, Menteri Pemberdayaan Jantan dan Perlindungan Lanang. Anjir lah, jadi tumpah cowok depan belakang. Kok menteri bisa ngomong gitu? Keselamatan tuh gak mandang gender, Bu. Yang harus yang dibenerin tuh sistemnya atau hal-hal yang lain gitu. Emang harus gitu. Suram. Dan anomali kedua tuh DPR. DPR nyuruh Direktur KAI buat mundur. What the fuck?
lu sekalinya kejadian kayak gini tuh bangun lu. Gak, gue setuju. Beda kayak lu yang sering nyusahin rakyat terus. Direktur KAI pas ada kejadian kayak gini langsung gercep. Contoh respect tertinggi seorang yang bertanggung jawab, langsung tuh terjun ke lokasi. Sampai gak pulang 2 hari, saking bertanggung jawabnya Pak Bobi ini mantau situasi. Yang ngusulin pertama tuh Pak Fernando dari DPR 6. Bukannya seharusnya ngomong kayak gitu. Harusnya DPR juga tanggung jawab, karena masalah kayak gini tuh juga berkaitan sama pengelolaan keselamatan yang minim. Yang nuntut pengelolaan infrastruktur sama pemerintah itu siapa? Ya DPR juga di dalamnya. Iya, tapi di sini kita gak mau nyalain siapa yang benar, siapa yang salah. Bukannya mau berharap, tapi ini harus dibenerin lagi. Aku gak mau kejadian ini terulang lagi di tempat lain. Iya sih, gue setuju. Jadi Dax, gimana menurut lo?